Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Program Peduli News khusus update penanganan COVID-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia hadir memperbaharui informasi Anda bersama saya Yusriadi Sugiarto. Baik pemirsa, kami akan memberikan rangkaian berita yang telah kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengenai update COVID-19 hingga tanggal 19 April 2020. Berikut informasinya untuk Anda. Kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 19 April 2020 pukul 12 WIB. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengkoordinasikan kementerian lembaga, dunia usaha, dan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di pusat melalui gugus tugas pusat, ataupun yang berada di daerah melalui gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten. Keseluruhan gugus tugas ini melaksanakan tugas untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19 dan bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19, yaitu yang pertama, melaksanakan pengujian sampel secara masif dengan pelacakan yang agresif dan diikuti isolasi yang ketat. Ini juga dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Kemudian yang kedua, memperbanyak layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit, mengurangi kerumunan di rumah sakit pada saat proses administrasi pendaftaran dalam rangka konsultasi medis. Dan ini juga akan berperan cukup besar untuk mengurangi penularan dari satu orang ke orang yang lain. Cukup banyak layanan-layanan telemedicine yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dalam rangka menjalankan layanan konsultasi medis ini. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Baik terkait dengan edukasi kepada masyarakat, baik terkait dengan resiko yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang tidak sama, baik terkait dengan ODP, baik terkait dengan PDP, baik terkait dengan kasus yang konfirmasi positif, yang sudah sembuh, yang masih dirawat, maupun yang meninggal. Yang berikutnya adalah kita harus disiplin menerapkan semua aturan, baik yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun oleh pusat, terkait dengan upaya-upaya untuk membendung penularan ini melalui mekanisme PSBB, melalui kebijakan tetap tinggal di rumah, melalui kebijakan harus menggunakan masker pada saat keluar rumah, melalui mekanisme menjaga jarak fisik pada saat melaksanakan kontak sosial dengan siapapun, termasuk dalam rangka melaksanakan isolasi mandiri ataupun isolasi kelompok secara mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian semua pihak diharuskan untuk memberikan jaminan terhadap kelancaran arus logistik, karena logistik ini dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari pusat sampai daerah maupun dari gudang-gudang logistik kepada masyarakat yang berada di daerah. Pastikan bahwa ini lancar dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang melaksanakan tetap tinggal di rumah. Kemudian berbagai kebijakan stimulus ekonomi harus betul-betul tepat sasaran dan ditujukan semata-mata untuk fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, tantangan resiko kesehatan dan dampaknya dalam kehidupan sosial ekonomi sudah cukup berat. Oleh karena itu, mari kita pastikan
kita terhindar dari tambahan beban psikologis akibat berita dan informasi yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan hanya memunculkan kekhawatiran, memunculkan ketidakpercayaan kepada aparat pemerintah. Oleh karena itu, tetap konsisten kita mengikuti informasi yang dibagikan oleh pemerintah secara resmi, baik pada kanal covid19.go.id, hotline 119, WhatsApp COVID-19, Halo Kemkes di 1500567, di layanan aplikasi dan layanan telemedicine yang lain, serta tetap terus mengikuti siaran dari TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Saudara-saudara, secara prinsip penanganan di bidang kesehatan dilakukan melalui dua mekanisme pendekatan. Yang pertama, ini menjadi penting, yaitu pengelolaan COVID-19 ini di pra-rumah sakit. Pengelolaan di sebelum rumah sakit dengan melalui pemutusan penularan dengan mengedukasi masyarakat, menjaga jarak fisik saat berkomunikasi, tetap tinggal di rumah, memakai masker, sampai dengan melaksanakan isolasi mandiri baik perorangan sampai dengan kelompok, dan menerapkan PSBB. Upaya ini akan diperkuat dengan penelusuran kontak dekat, kontak tracing dari kasus positif terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit. Kegiatan kontak tracing ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat yang sudah barang tentu akan dibantu oleh pemerintah setempat, aparat pemerintah setempat. Disinilah peran para kepala desa menjadi sangat penting. Keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat dari tingkat RT, tingkat RW, desa untuk bergotong royong dalam semangat saling melindungi. Lindungi yang sehat, lindungi yang sakit, bantu yang mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Yang kedua adalah pengelolaan rumah sakit. Dengan mengupayakan secara maksimal, penderita COVID-19 mendapatkan layanan yang terbaik. Dan petugas kesehatan yang melayaninya pun juga terlindung dari kemungkinan penularan COVID-19 dari pasien yang dirawat. Pemerintah terus akan menata pemanfaatan rumah sakit, baik rumah sakit darurat dalam rangka untuk karantina rumah sakit, untuk layanan penderita yang terkonfirmasi positif dengan kebutuhan layanan rawatan yang tidak intensif. Artinya penderita dengan keluhan ringan sedang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi mandiri. Rumah sakit darurat ini bukan hanya dibentuk di tingkat pusat, yang seperti kita ketahui di Rumah Sakit Wisma Atlet, di Pulau Galang, namun juga banyak sekali yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah. Kemudian rumah sakit rujukan untuk penanganan penderita COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif dengan berbagai macam alat yang dibutuhkan. Pemerintah terus mendatangkan dan memenuhi semua kebutuhan obat-obatan dan peralatan medis yang dibutuhkan. Pemerintah menanggung semua pembiayaan perawatan pasien COVID-19. Pemerintah menyiapkan insentif tambahan untuk kerja keras tenaga kesehatan. Ini yang harus kita pahami, bahwa kita mampu melaksanakan ini secara bersama-sama dengan bergotong royong. Berikutnya data COVID-19 yang kami himpun akumulasinya pada tanggal 19 April 2020 pada pukul 12.00 sebagai berikut. Saat ini jumlah laboratorium yang aktif 35 laboratorium.
Kita bersyukur bahwa hari ini diperkirakan nanti malam kita akan mendapatkan lagi tambahan reagen untuk mengoptimalkan laboratorium yang kita miliki dan menambah jumlah laboratorium. Reagen ini nanti malam akan kita terima dan saat itu juga langsung kita distribusikan ke seluruh laboratorium jejaring. Kemudian spesimen yang diperiksa sudah melebihi 47.000 atau sekitar 42.000 orang yang kita periksa. Hasil positif pada hari ini akumulasinya sebanyak 6.575 orang. Hasil negatif 35.644 orang. Akumulasi laporan dari para kepala dinas kesehatan di provinsi yang menghimpun data dari kabupaten kota, saat ini orang dalam pemantauan berjumlah lebih dari 178.000 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan sejumlah 15.646 orang. Jumlah PDP ini adalah jumlah yang sedang kita siapkan untuk kita konfirmasi laboratoriumnya dengan melakukan pemeriksaan real time PCR. Sudah barang tentu hasil ini bisa positif dan itu akan kita masukkan sebagai konfirmasi kasus positif COVID-19. Namun yang negatif sudah barang tentu akan kita keluarkan dari daftar PDP karena kita yakini bahwa pasien ini bukan dalam pengawasan COVID-19. Tentunya dengan pengawasan yang terus dilaksanakan oleh rumah sakit. Konfirmasi COVID-19 adalah 6.575 orang. Dari kasus konfirmasi yang positif kita dapatkan, sembuh 686 orang. Dan yang meninggal adalah 582 orang. 582 ini adalah kasus yang meninggal konfirmasi positif COVID-19. Tentunya kami tidak memasukkan di dalam angka 686 ini pasien yang meninggal dalam status belum terkonfirmasi. Bisa saja bahwa ternyata pasien tersebut memang bukan COVID-19. Namun apabila sempat dilakukan pemeriksaan swab sebelum meninggal dan kita periksa ternyata positif, maka kita akan masukkan di dalam konfirmasi COVID-19. Jadi tidak seluruh pasien yang meninggal selalu kita nyatakan sama dengan konfirmasi COVID-19, sehingga kemudian dijumlahkan. Karena kita hanya akan melaporkan kasus meninggal konfirmasi positif. Provinsi terdampak seluruhnya sudah terdampak. Kabupaten kota terdampak ada 250 kabupaten kota. Kalau kita lihat sebaran dari pasien sembuh, kita bersyukur bahwa semakin bertambah. DKI Jakarta 234, Jawa Timur 98, Jawa Tengah 51, Jawa Barat 45, Sulawesi 43. Sehingga total keseluruhan kasus adalah 686 pasien sembuh. Saudara-saudara, secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada hari ini bertambah kasus konfirmasi positif sebanyak 327 orang, sehingga total menjadi 6.575. Ada 55 pasien yang sembuh, sehingga total menjadi 686. Kriteria sembuh ini adalah sembuh berdasarkan hasil laboratorium 2 kali berturut-turut negatif dan keluhan klinis sudah tidak ada lagi. Ini acuan untuk menentukan pasien COVID-19 terkonfirmasi positif yang dinyatakan sembuh. Kemudian ada 47 yang meninggal sehingga jumlahnya menjadi 582. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 di tahap pra-rumah sakit dengan memutuskan penularan COVID-19. Pastikan kita tidak tertular dan kita tidak menulari. Tetap tinggal di rumah.
Mari kita sebarluaskan dengan melaksanakan pelaksanaan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan mendiskriminasikan pasien COVID-19 yang telah sembuh. Keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita untuk menurunkan jumlah yang sakit dan yang meninggal karena COVID. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita lawan COVID dengan tingkatkan imunitas diri kita. Makan yang bergizi, sabar dan tenang, istirahat yang cukup dan teratur, tidak panik dan jaga perasaan kita tetap bergembira. Jaga jarak, pakai masker, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Pakai sabun dengan air yang mengalir. Gotong royong dan bersatu melawan COVID. Dari pusat sampai ke desa, sampai ke RT, RW, sampai keluarga. Tetap di rumah, produktif di rumah. Waspadai ancaman demam berdarah. Karena pada bulan-bulan ini kita akan berhadapan dengan peningkatan kasus demam berdarah. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita. Lakukan bersama keluarga untuk menguras, membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, menyingkirkan dan membuang atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menjadi tampungan air. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Kita yakin Indonesia, kita pasti bisa. Sekian, terima kasih, selamat sore. Ya baik pemirsa, itulah tadi update COVID-19 hingga tanggal 19 April 2020. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa mengenai berbagi pengalaman di masa pandemi COVID-19. Berikut informasinya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiansyah, Nurse Nurdiansyah. Saya adalah seorang perawat di salah satu rumah sakit yang sekarang menjadi rumah sakit rujukan nasional untuk menangani COVID-19 di daerah Sunter, yaitu Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Saya akan sedikit bercerita bagaimana keseharian saya di sana, bagaimana pengalaman saya di sana bersama teman-teman perawat khususnya. Dan saya juga salah satu dari pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia daerah Jakarta Utara. Jadi saya banyak beberapa cerita dan memang sebagai perawat saya juga mengalami. Hari ini kita mengalami wabah COVID-19. Wabah ini sangat memberikan tekanan kepada semua lapisan masyarakat, baik itu masyarakat kelas menengah, bawah sampai kelas atas. Dan kita perawat-perawat hari ini sangat saat ini kita sangat sekali berharap kepada masyarakat bahwa sama-sama kita melakukan PSBB, melakukan anjuran-anjuran pemerintah. Angka-angka ini sudah meningkat sekali. Saya sedikit mungkin bercerita bagaimana awalnya saya bisa bekerja di rumah sakit tersebut.
saya sudah 1,5 tahun berada di rumah sakit tersebut, di Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso, dan rumah sakit ini memang didirikan khusus untuk penyakit infeksi. Tadinya saya bekerja di ruangan khusus pasien HIV/AIDS. Jadi memang sudah terbiasa dengan pasien-pasien dengan penyakit infeksi. Waktu awal sebelum kasus ini memang kita sudah menangani MERS-CoV, kemudian flu burung, kemudian kita sudah pernah menangani pasien-pasien difteri waktu wabah difteri, terus kemudian pernah merawat pasien-pasien dengan kasus-kasus infeksi lainnya. Nah, kemudian pada awal Maret, jadi awal Maret itu pasien mulai ada pasien masih suspek sebutnya, belum ada istilah PDP, belum ada istilah ODP, jadi masih suspek COVID waktu itu. Nah, hari itu kita sebelum pelaksanaan ada pasien itu memang kita melakukan training. Nah, kita tidak tahu tuh untuk persiapan waktu itu, sebenarnya persiapan kalau ada wabah MERS-CoV itu kita belum tahu di awal-awal Desember itu COVID kan di awal-awal Desember. Nah, kita melakukan pelatihan atau recharge lagi untuk terkait dengan pengendalian dan pencegahan infeksi. Nah, ini kita pelatihan dan tiba-tiba di bulan Maret terus kemudian di Indonesia ada kasus COVID. Akhirnya semua ruangan sekarang di RSPI Sulianti Saroso kita menjadi ruangan COVID-19. Pasien-pasien yang non-COVID sekarang dialihkan ke rumah sakit lain. Di awal Maret itu kita dibagi beberapa ruangan. Akhirnya saya masuk ke menangani pasien COVID-19 itu, karena memang sudah menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Kita ketika di ruangan itu melakukan perawatan ke pasien dengan menggunakan APD yang lengkap. APD yang lengkap ini dari atas sampai dengan bawah. Jadi betul-betul harus tertutup. Itu jadi kita memakai kita memakai sepatu boot, terus kemudian pakai baju coverall, terus kemudian kita pakai Google, kita pakai masker N95, terus kemudian kita pakai visor, terus kemudian kita memakai dalamannya itu memakai baju untuk scrub nurse, jadi baju perawat yang memang khusus. Jadi kita datang dari rumah, itu kan datang dari rumah, saya datang dari rumah, terus kemudian ganti baju biasa ke baju scrub nurse itu, terus kemudian kita pakai masker biasa ke ruangan nurse station untuk melakukan operan. Nah, di operan ini kita melakukan laporan terhadap perkembangan pasien. Perkembangan pasien ini kita laporkan, dan sebelum itu kita berdoa dulu agar kesembuhan pasien, terus kemudian perawat-perawatnya, kita sendiri terhindar dari penyakit, terus kemudian kita dapat melaksanakan perawatan dengan baik. Nah, setelah itu kita operan, terus kemudian kita melakukan pelaporan dan kita melihat pasiennya di monitor. Jadi di kita itu ada monitor CCTV di tiap kamar pasien. Nah, kamar pasien itu satu kamar. Nah, di sini
kita bisa melihat kondisi pasien dari monitor. Kita bicara ke pasien lewat monitor, ketika misalnya pasien ada butuh apa, nanti ketika kita masuk baru kita lakukan perawatan. Nah, setelah itu baru kita menyiapkan kebutuhan pasien. Apakah pasien mau ganti baju, kemudian apakah pasien jadwalnya ganti infus, pasien dapat obat, itu kita siapkan semuanya. Terus makanannya, tuh. Kebetulan saya di ruangan rawat inap. Jadi memang sudah terjadwal, jadwal dinasnya itu pagi, kemudian siang, kemudian malam. Jadi ada 3 shift. Nah, setelah kita menyiapkan ini, menyiapkan perlengkapan pasien, kebutuhan pasien, baru kemudian kita menyiapkan obatnya, terus kemudian baru kita ke pasien. Ini mungkin perlengkapan kita sebelum ke pasien. Jadi ini yang saya sebut baju scrub nurse atau baju OK. Jadi baju ini yang kita pakai di nurse station sebelum ke pasien. Seperti itu. Nah, baju inilah yang kita pakai. Jadi memang setelah kita ke pasien, kita ganti lagi, mandi, kemudian ganti baju ini. Oke, setelah tadi sudah menyiapkan obat, makanannya sudah, terus baru kita ke pasien. Tuh, dengan memakai baju tadi APD lengkap itu. Dari baju APD ini kita memakai bajunya di ruangan ganti, terus kemudian tadi persiapan pasien udah, terus kemudian baru kita masuk ke ruangan pasien. Nah, di ruangan pasien itu satu perawat ada yang 2 sampai 3, tergantung jumlah pasiennya. Tapi sekarang ini memang pasiennya full semua, kita megangnya 2 sampai 3 orang satu perawat. Itu. Nah, ketika sampai di pasien, kita memang tergantung jumlah obatnya, tergantung tindakannya gitu. Jadi satu pasien itu bisa 1 jam. Kalau misalnya pasiennya tindakannya banyak, misalnya dia ada pasang infus, terus kemudian dia ada pemeriksaan EKG atau pemeriksaan jantung, terus kemudian kita lakukan TTV. Nah, ini yang kita lakukan ke pasien. Itu 1 jam satu pasien. Paling cepat 30 menit. Artinya ketika kita pegang pasien, bisa jadi kita di dalam itu 3 jam lebih. Dan saya pernah bisa sampai, teman saya ada yang sampai 4 jam. Karena memang ada pasiennya yang dia masih tidak berani gitu untuk kita keluar. Jadi kita betul-betul memotivasi pasien, mentalitas pasien kita kuatkan agar imunitasnya kuat. Sampai pasien itu pegang tangan kita, ketika sesak dia kan kita berikan penguatan, kita ajarkan teknik napas dalam, itu agar dia rileks. Dan kemudian kita arahkan untuk menonton hal-hal yang positif. Di kamar pasien ada TV gitu kan di kita, jadi kita anjurkan nonton-nonton hal yang positif gitu kan. Nah, di situ kita sekilas mungkin saya di ruangan pasien. Nah, seiring berjalan pasien-pasien terus bertambah, terus kemudian pasien-pasien terus bertambah. Ini kita punya banyak suka dan duka. Nah, duka yang kita alami adalah teman-teman kita banyak sekali yang mengalami stigma yang negatif. Ada teman-teman saya yang diusir dari kontrakan. Terus ada teman-teman saya yang dia anaknya diasingkan dengan anak tetangganya. Jadinya kalau anaknya main ke anaknya tetangga, diambil anaknya tetangga itu oleh orang tuanya gitu kan, untuk tidak dekat.
seperti itu. Dan sekarang ini kita juga sekarang sudah mulai banyak teman-teman yang mengalami atau terinfeksi. Jadi sudah mulai banyak kasus-kasus yang terjadi dengan kita atau teman-teman perawat. Ada yang sudah mulai positif, ada yang dirawat. Artinya di bulan ini kita sangat sedih sekali. Beberapa teman ada yang dirawat, bahkan berita-berita yang pasien-pasien atau teman-teman yang tertular dari pasien itu ada yang meninggal, ada yang teman-teman merawat pasien COVID itu meninggal, itu ada yang tertular karena mungkin ketidakjujuran, terus kemudian ada yang mungkin tertular di luar. Jadi memang di bulan-bulan ini kita penuh dengan duka. Angka teman-teman perawat yang positif sudah semakin banyak, terus angka yang meninggal juga banyak. Jadi memang itu, makanya kita sempat memberikan pita hitam saat bekerja itu sebagai bentuk duka kita kepada teman-teman sejawat. Harapannya kita kepada pemerintah, kepada masyarakat utamanya, mari sama-sama kita lakukan pencegahan, karena satu-satunya untuk melawan COVID ini adalah pencegahan. Dan pencegahan itu yang berada di garda terdepan adalah masyarakat, kita semua. Tuh, kita perawat, tenaga kesehatan ada di lini paling belakang ketika sudah terpaksa terinfeksi, karena memang kita sudah melakukan pencegahan dengan ketat tapi masih terinfeksi. Tuh, jadi masyarakat mari kita sama-sama. Yang kedua adalah harapannya lindungi teman-teman kami dengan APD yang memang seharusnya. Jangan sampai teman-teman mencari sendiri. Mungkin pemerintah lebih tahu bagaimana APD itu yang betul. Terus kemudian dan lindungi kami dari mungkin dari jam kerja ataupun rotasi. Mungkin sekarang teman-teman bekerja seperti biasa. Waktunya itu dari pagi sampai malam, terus kemudian shiftnya juga biasa. Jadi kalau bisa pemerintah harapannya ada waktu memang kita bekerja tidak seperti biasa, misalnya 14 hari masuk, 14 hari libur. Tuh, jadi karena teman-teman jujur, saya sudah sebulan lebih tidak bertemu dengan orang tua gitu kan. Karena memang saya khawatir dengan orang tua saya. Itu karena yang memiliki penyakit komorbid. Jadi harapannya itu dan alhamdulillah pemerintah sudah memberikan penginapan untuk teman-teman sebagai transit, terus kemudian sebagai tempat untuk beristirahat. Seperti itu yang saya bisa ceritakan. Mudah-mudahan sekali lagi pesan saya kepada masyarakat, mari kita lakukan pencegahan dengan baik. Terima kasih. Ya baik, itulah tadi rangkaian berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Sekian Peduli News khusus update penanganan COVID-19 dari BNPB Republik Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.